saya capek. Saya nyewer bukan gak sakit, saya gitu. Karena memang saya kencengin. Jadi sekarang ketika bercanda tidak akan dicewer, tapi berdiri menghadap ke santri putri. Paham tuh? Ya. Tapi ketika berdiriin menghadap santri putri masih bercanda, misalnya nanti lain lagi hukumannya. Dah, ana saleh. Hari ini kita akan bahas masalah air. Kemarin sudah dibahas tentang mulai dari fardunya wudu, fardunya mandi besar, batalnya wudu, terus masalah najis sudah selesai ya. Sekarang kita akan bahas tentang pembagian air. Semuanya ngedengerin walaupun yang sudah lama, walaupun udah paham tetap ngedengerin ya. Karena ilmu itu memang harus diulang-ulang. Dan sebagai tanda orang itu min ahlil ilmi, dia itu tidak bosan mendengarkan satu ilmu, walaupun ilmu itu diulang 1000 kali, dia tetap antusias sebagaimana dia belum mengerti, atau sebagaimana dia masih hanya sebagaimana dia diulang sekali pasti antusias kan ya, pasti semangat, ngerti sudah. Tapi 1000 kali diulang, itu tetap sama dengan yang pertama kali mendengarkan ilmu. Itu sebagian daripada tanda-tanda orang ahli ilmu. Jadi yang senior-senior tetap dengerin, tidak ada yang bercanda. Kalau ternyata bercanda, nanti akan berdiri menghadap ke santri putri. Ya. Ana saleh. Kakinya yang sopan dulunya. Termasuk nanti yang kakinya enggak sopan tetap juga berdiri menghadap ke santri putri. Nah, tentang pembagian air itu ya sering kita bahas ya, yang ngaji Fathul Qorib, yang ngaji takrib dibagi menjadi 4. Sebetulnya di situ ada 5 pembagiannya ya. Tapi yang dijelaskan biasa itu di matanya ada 4 macam. Satu namanya air suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Ulangi lagi. Satu ialah air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan. Ini sembunyi dari saya. Berdiri. Dua orang sama berdiri. Berdiri. Ada ke sana, ada ke timur. Di sini. Ngadep sana ke timur. Kamu juga. Berdua. Itu telah. Ya, baik. Di depan berdiri, ngadep ke timur. 1, 2, 3. Sini. Sini. Oh, sholat dulu. Dah, perhatikan semuanya. Jadi yang pertama ialah konsentrasi. Ulang lagi, konsentrasi. Dah. Jadi yang pertama apa namanya? Air suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, untuk dipakai untuk menghilangkan hadas ya. Nah, apa itu? Yaitu air mutlak. Perhatikan, air mutlak. Apa air mutlak? Air yang sudah dipakai. Tuh kan, yang senior juga bingung semua. Air mutlak ialah, perhatikan yang perempuan juga, dengarkan. Air mutlak ialah air yang tidak punya nama yang pasti. Air yang tidak punya nama identitas yang tetap. Tidak ada namanya. Apa contohnya air yang ada namanya? Air kelapa. Ada namanya ya? Air kelapa. Air teh. Ada namanya kan? Ya. Sudah paham. Jadi bukan, kalau air tasbih bukan. Kan? Air yang tidak punya nama yang tetap.
Mesti tetap tuh nggak berubah-berubah. Kalau air tasbih bisa berubah masih ya. Air tasbih dibikin teh jadi air teh ya. Ya kan? Nah, dibikin kopi jadi air kopi. Tapi artinya kalau air tasbih itu punya nama tapi namanya masih nggak tetap, dia bisa berubah. Nah, itu namanya masih air mutlak. Oke, saya ulang lagi. Ini perhatikan dengan SMA nih. Jangan sampai gak mudeng ya dengan penjelasan seperti ini. Air mutlak ialah air yang tidak punya nama yang tetap dan gak berubah-ubah lagi. Artinya walaupun dia punya nama masih bisa berubah. Itu disebut juga air mutlak. Paham? Ketika air itu ngaduk ke sana. Yo. Oke, ulangi lagi. Jadi yang pertama ialah air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas terutama untuk badan ya. Karena nanti yang kedua ada air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk badan. Nah, ini yang kedua sekarang. Yang kedua ialah air suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk badan. Tapi kalau dipakai untuk mencuci pakaian nggak apa-apa. Tapi ini ada khilaf ya, khilaf ulama. Jadi yang kedua ini ialah makruh digunakan di badan. Apa itu? Yaitu air yang dijemur dengan terik matahari ya, dipanaskan dengan terik matahari dan dia menggunakan wadah yang dari tembaga, wadah dari habis bukan, wadah dari wadah dari apa? Dari logam. Bagus, mantap. Wadah dari logam. Contohnya ya besi. Nah, kecuali kalau emas yang menjadi wadahnya ya, atau perak itu nggak apa-apa, nggak makruh. Apa itu? Sudah. Jadi air yang dijemur di terik matahari dengan wadah tembaga dari wadah selain emas dan perak. Kalau wadahnya emas dan perak maka itu tidak makruh ya. Tapi itu berlaku pada daerah yang musimnya itu ekstrim. Kalau panas, kalau dingin. Kalau di Indonesia nggak dipakai itu ya. Nggak berlaku hukum itu. Tapi itu masih khilaf ulama ya. Karena sebetulnya pada dasarnya tidak ada nas yang menjelaskan hal itu. Makanya dalam hal ini Imam Nawawi itu mengatakan beliau tidak makruh ya. Tidak makruh ya. Nah, terus termasuk juga tapi makruhnya itu dipakai di badan. Tapi kalau untuk nyuci nggak masalah. Nah, termasuk juga hukum makruh ialah air yang terlalu panas atau juga terlalu dingin. Itu makruh dibikin bersuci. Paham itu? Ngerti ya? Itu bagian yang kedua. Nanti ada pertanyaannya. Sebelum pulang kalau nggak usah jawab, sebelum turun kalau saya hukum nanti kalau saya jawab. Makanya dengerin. Ulangi lagi, yang pertama suci mensucikan tidak makruh digunakan yaitu air mutlak. Apa artinya mutlak? Tidak punya nama yang tetap. Itu namanya mutlak. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh digunakan. Apa itu? Air yang dijemur di terik matahari dengan wadah selain emas dan perak. Kenapa kalau wadahnya emas dan perak enggak dimakruhkan? Karena emas dan perak itu betul-betul murni dia, itu ya. Tapi ini hanya ikhtiar manusia ya sebetulnya ya. Ikhtiar ulama ya. Paham ya? Nah, sekarang air yang ketiga. Yang ketiga ialah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Ingetin, yang ketiga ialah air apa? Nah, air suci tidak mensucikan ini ada dua macam. Jangan tidur seperti itu. Adil. Bangun berdiri dulu. Setelah sehat duduk lagi. Setelah ngantuk duduk lagi. Perhatikan. Biar dengar semuanya, biar ngerti semuanya, biar saya nggak ngulang-ngulang ya. Jadi yang ketiga ialah air suci tapi tidak mensucikan. Apa artinya? Namanya suci boleh diminum. Ya. Tapi tidak mensucikan, tidak bisa mensucikan najis, tidak bisa dibikin berwudu. Nah, air yang ketiga ini
yang suci tapi tidak mensucikan dibagi dua. Ingetin, dibagi berapa yang dua ini? Yang ketiga ini dibagi dua. Yang pertama ialah air yang bercampur, yang berubah dengan benda suci. Air yang berubah dengan benda suci, yang mana perubahannya itu tercampur. Apa contohnya? Ya, yang sering diterangkan di pondok air sabun, ya. Tapi ada yang lebih gampang. Perhatikan, air yang berubah dengan benda suci, tapi ya, benda suci itu mencampur ya, bukan hanya, artinya mencampur gak bisa dipisah. Apa contohnya yang paling gampang? Ketika punya air kamu campur dengan teh, tahu teh nggak? Nah, setelah kasih teh, tehnya akan bercampur ya, bercampur. Lalu setelah itu air itu disebut air teh, air teh, ya. Nah itu namanya hukumnya air itu adalah suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah berubah dengan benda suci yang mencampuri. Apakah ada benda suci gak mencampuri? Ada. Perhatikan, apa contohnya? Minyak. Tahu minyak nggak? Minyak ya. Minyak itu gak bisa bercampur dengan air itu. Itu namanya mujawir dalam kitab itu. Kalau kita punya air 1 gelas, gak sampai 2 kola ya, gak dikasih minyak, ya nanti akan berubah ya. Tapi yang berubah gak semuanya, atasnya saja berubah ya. Karena memang antara minyak dengan air gak bisa nyatu, gak bisa bercampur namanya. Nah kalau seperti itu namanya bukan benda yang mencampuri minyak itu. Maka gimana? Kalau itu tetap suci mensucikan, dengan catatan dibuang minyaknya saja. Ambil minyaknya, dibuang. Sisanya sudah suci mensucikan. Paham ya? Tapi kalau tadi bercampur dengan teh, kan sudah larut ya. Kan nggak mungkin dipisah teh kan? Nah itu namanya air berubah dengan benda suci, yang benda suci itu langsung mencampuri air itu, artinya larut, nggak bisa dipisah lagi. Dan air itu juga syaratnya harus berubah namanya. Apa namanya? Tadi air teh gitu kan? Ya, air teh atau air sirup dan sebagainya. Paham ya? Tetapi kalau belum berubah namanya, nggak apa-apa, masih boleh. Apa contohnya? Yang sering di pondok kan air 1 ember dikasih apa? Deterjen. Ya. Nah, kalau air itu ketika dicampur deterjen ternyata dia masih belum berubah namanya. Kenapa? Campurnya sedikit. Airnya 1 ember, deterjennya hanya 1 tetes. Sehingga ketika bercampur dengan benda suci itu, sekalipun dia nggak bisa dipisah ya, tapi namanya kan nggak berubah masih ya. Ya kan? Nah, maka itu masih bisa mensucikan itu. Paham ya? Jadi tadi itu yang dimaksud bisa, yang dimaksud tidak mensucikan itu ketika air itu ketika dicampur dengan benda suci sudah berubah namanya. Sudah menjadi air teh, sudah menjadi air kopi, air susu dan sebagainya. Itu hukumnya suci, tidak mensucikan. Diminum boleh. Bikin wudu tidak sah. Paham Pak Imtum? Oke, itu yang pertama. Tadi yang katakan yang ketiga adalah suci tidak mensucikan, ada 2 ya. Barusan 1 disebutkan yaitu air yang berubah dengan benda suci yang mencampuri dan sudah berubah namanya. Yang ketiga, yang kedua ialah air mustakmal. Apa air mustakmal? Air mustakmal itu air yang dipakai untuk yang sudah dipakai bersuci, dipakai wudhu misalnya, atau dipakai mensucikan najis. Itu namanya mustakmal. Raka berdiri. Tadi udah saya pisah ini Raka. Enggak berdiri. Cepat biar selesai. Ini sudah mau jam 8. Sudah dengarkan. Cepat. Udah. Yang kedua, pembagian air yang kedua ini adalah air mustakmal. Apa mustakmal? Mustakmal adalah air yang sudah dipakai, tapi ini ada syaratnya ya. Jadi tidak semua air dipakai itu mustakmal, ada syaratnya. Syaratnya mustakmal ada 3. Yang pertama adalah airnya sedikit. Airnya sedikit. Apa sedikit? Tidak sampai 2 kol. Berapa kurang 2 kola? Ada yang mesti ingat? 2 kola ialah 60 cm kubus. Apa? Kubik. Panjang, lebar dan
tinggi. Nah itu sepakat ulama 60 cm. Itu namanya 2 kolah. Artinya punya air sedikit, gak sampai 2 kolah, 1 ember misalnya. Nah ini menjadi persyaratan mustakmal yang pertama, air yang sedikit. Jelas dengarkan. Yang kedua ialah yang menjadi mustakmal itu basuhan yang wajib. Apa basuhan wajib? Basuhan wajib itu basuhan pertama. Jadi kalau kamu wudu nih, muka dikasih dibasuh air, seret. Nah, yang pertama ini namanya basuhan wajib. Ini basuhan wajib ya. Lalu ditadahin yang pertama ini, maka itulah yang menjadi persyaratan dikatakan mustakmal. Adapun setelah pertama wajib ini kan sudah nggak ada hadasnya, lalu dibasuh lagi. Berarti yang kedua hukumnya sunnah ya. Nah, adapun yang kedua kamu tak basuh mukanya lalu tadahin, itu bukan persyaratan mustakmal. Kenapa? Itu sudah sunnah. Paham ya? Jadi yang kedua ialah syaratnya basuhan yang wajib. Yang ketiga ialah syaratnya airnya sudah berpisah dengan yang dibasuh. Misalnya basuh tangan berpisah dengan tangannya. Ya. Apakah ada air yang dipakai untuk berwudu tapi belum berpisah? Ada. Contohnya begini. Lihatin saya semuanya. Ada 5 orang wudu. Setelah wudu 5 orang, setelah basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, usap kuping, tiba-tiba airnya habis. Hanya tinggal 1 ember, 1 bak kecil. Orang 5 itu butuh membasuh kaki. Ya, kalau dipakai air itu 1 gelas 1 orang, maka dihitung nggak mungkin cukup ini. Orang 5 kok hanya 1, tinggal sisa air 1 ember. Nah, gimana solusinya? Solusinya yang 5 itu masuk ke dalam semuanya kakinya. Masuk ke bak 5 orang. Masuk semua. Kumpul. Dia masuk itu sudah selesai wudunya. Artinya kan pertama dari wajah selesai semua ya. Tinggal basuh kaki kan. Tapi selama kakinya orang itu belum diangkat, yang 5 itu air itu masih belum mustakmal, masih suci itu. Andai kata ada 1 orang datang, saya minta ya untuk mengusap kepala katanya. Ya udah ambil. Yang penting yang 5 itu masih di dalam bak kakinya. Itu masih suci semuanya itu. Masih belum mustakmal. Masih belum cukup syarat. Apa tadi syaratnya? Berpisah dengan yang dibasuh. Kan belum berpisah ya. Nah, lalu yang lain datang, ada 6 orang, yang 6 datang. Minta saya untuk usap kepala, ambil aja, saya usap kepalanya. Dan lagi dia 7 usap boleh. Paham? Karena itu masih belum mustakmal. Kenapa? Belum berpisah. Nah, setelah yang 5 orang tadi yang kakinya tilupkan diangkat semuanya seret keluar ya, maka sisanya itu namanya sudah mustakmal. Kenapa mustakmal? Sudah berpisah dengan yang dibasuh. Paham ya? Paham tuh? Dan tadi syaratnya air sedikit ya. Di antaranya ya, 1 airnya sudah sedikit, 3 sampai 2 kolah. Yang kedua basuhan yang wajib, yang ketiga sudah terpisah dengan benda yang dibasuh, maka itu sudah cukup menjadi disebut air mustakmal. Fahim tuh? Apa artinya air mustakmal? Air yang sudah dipakai menghilangkan hadas atau najis dengan syarat 3 tadi. Pertama airnya sedikit, yang kedua basuhan yang wajib, yang ketiga berpisah dengan yang dibasuh. Hukumnya apa? Suci tapi tidak mensucikan. Apakah boleh diminum? Boleh. Apakah boleh dibikin wudu lagi? Tidak boleh, tidak sah, tidak mensucikan. Paham tuh? Nah, terakhir sekarang. Yang ini waktunya sudah habis. Yang terakhir ialah air najis. Apa najis itu? Air yang tidak sampai 2 kolah terkena najis. Tapi dengan syarat najis yang tidak dimaafkan. Apakah ada najis dimaafkan? Minggu kemarin dijelaskan. Apakah ada najis dimaafkan? Ada. Apa itu? Dimaafkan di air itu bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ketika terkena air, maka dimaafkan. Jadi bukan itu. Atau lagi apa? Najis yang tidak kelihatan pandangan mata biasa. Ada lalat main-main di tai kucing, habis itu lompat di air, kakinya kan pasti ada najis ya, cuma nggak kelihatan kan, itu dimaafkan. Lalu masuk ke air yang hanya 1 gelas, bagaimana hukumnya? Hanya airnya tetap suci, paham ya? Karena dimaafkan. Jadi yang tadi itu ialah
air yang enggak sampai 2 qalla terkena najis, yang najisnya tidak dimaafkan, maka menjadi najis semua. Yang kedua, ini ada dua bagian, dua macam. Yang kedua ialah air yang banyak terkena najis dan dia sampai berubah, entah berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya. Walaupun sampai 2 qalla, punya air satu baknya besar, ukurannya 60 cm kubik, dikasih najis sampai 1 kilo, entah tai kambing misalnya, akhirnya berubah jadi botak misalnya. Nah, itu menjadi najis. Kenapa? Karena dia sudah berubah dengan najis. Paham tum? Aku nggak ngantuk, hanya ngantuk semuanya. Ya, udah, ntar lagi selesai ya. Ulangi lagi ya, kesimpulan nih. Bareng-bareng jawab. Air dibagi berapa? 4. 1. Suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Apa itu? Air mutlak. Apa artinya air mutlak? Air yang tidak punya nama tetap. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh digunakan. Apa itu? Air yang dijemur dengan diterik matahari selain memakai wadah emas dan perak, tapi yang makruh dipakai di badan. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Itu ada 2 macam. Yang pertama ialah air yang berubah dengan benda suci dan dia sudah berubah juga namanya. Misalnya disebut air teh dan sebagainya. Dan tidak dipisah, sudah larut yang berubah itu. Kalau masih bisa dipisah, namanya mujawir, itu masih suci. Apa contohnya? Ketika kena minyaknya aja dipisah, sisanya sudah suci. Nah, yang kedua ialah air mustamal. Apa mustamal? Sudah dipakai baik menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Syaratnya mustamal ada berapa? 3. 1, airnya sedikit. 2, tidak airnya basuhan yang pertama atau basuhan yang wajib. Yang ketiga, sudah berpisah dengan yang dibasuh. Pembagian air yang keempat terakhir, airnya najis. Ada berapa macam? 2. Yang satu ialah air yang enggak sampai 2 qalla terkena najis yang tidak dimaafkan, maka najis semua. Yang kedua, sampai 2 qalla memang tapi berubah dengan benda najis, maka itu hukumnya airnya najis. Dah. Nanti insyaallah minggu depan kita adakan ulangan nih, minggu depan ya, mulai dari pertama ya. Mulai dari wudu kita akan adakan tanya jawab nanti insyaallah ya. Sudah sampai dalam 8 ya. Yang perempuan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad